Tuhan melalui firman yang kita akan coba dengarkan pada kesempatan ini. Pernahkah Anda melihat sebuah pohon mangga? Pohon yang memang dapat menghasilkan buah atau mungkin juga pohon-pohon lainnya. Saya sering melihat ada beberapa kali pedagang yang berjalan dengan memikul 2 keranjang, lalu di atasnya ada bibit pohon mangga atau pohon kelengkeng dan lain sebagainya. Bisa jadi itu sudah yang dicangkok dan lain sebagainya, namun itu adalah pohon atau bibit yang sudah siap untuk ditanam dan akan menghasilkan buah tidak lama setelah itu. Saudara-saudara, ketika kita membeli bibit pohon tersebut, maka apa kira-kira yang menjadi harapan kita? Jika saya mau mencoba mengatakan dan jika saya mencoba untuk menebak apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara ketika Anda akan membeli bibit pohon mangga atau pohon yang lainnya, pohon buah lainnya, maka saya mencoba menerka bahwa tujuan Anda membeli itu adalah untuk menanamnya, memeliharanya dengan satu harapan, suatu hari nanti dia akan bertumbuh dengan baik dan dia akan menghasilkan buah yang akan dapat dinikmati buahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau memberitahukan bahwa sebagaimana yang kita ketahui, sebuah pohon ketika dia akan bertumbuh dan bertumbuh dengan baik, maka itu tidak terlepas dari perjalanan akarnya yang akan menembus lapisan-lapisan tanah untuk mencari sumber air sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan dari pohon tersebut dan dia akan bisa bertumbuh dengan baik dan tentunya akan menghasilkan buah. Coba kita bayangkan, bila mana kita menanam sebuah pohon, lalu pohon itu bertumbuh dengan baik dan ketika tiba saatnya dia berbuah, kira-kira apa yang menjadi perasaan kita? Saya pikir kita akan sama. Saudara dan saya akan merasa bergembira, senang oleh karena kita melihat pertumbuhan pohon itu dengan baik dan dia menghasilkan buah yang sangat luar biasa sekali. Buah itu kita akan nikmati dan itu akan menambah sukacita kita. Mungkin kita bisa bagi kepada anggota keluarga kita. Mungkin kita juga bisa bagi kepada tetangga-tetangga kita. Artinya, ketika pohon itu berbuah, maka buah yang dihasilkannya itu menjadi sukacita, penambah sukacita bagi setiap orang yang akan menikmatinya. Namun sebaliknya, jika kita menanam pohon, contohnya katakanlah pohon mangga, kita tanam, kita pelihara, kita siram, lalu dibersihkan lingkungannya, diberikan pupuk, bertumbuh dengan baik, tapi tidak menghasilkan buah. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Saya pikir hal yang sama juga kita akan rasakan. Maka jika itu terjadi kepada saya akan kecewa. Dengan semua usaha yang dilakukan untuk menjaga dan merawat, namun tidak menghasilkan buah, maka itu akan menimbulkan kekecewaan. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana pohon itu bertumbuh dan diharapkan menghasilkan buah, maka kehidupan kita ini juga diibaratkan seperti sebuah pohon di hadapan Tuhan. Ketika Dia mengizinkan kita menjadi pemenang di dalam rahim ibu kita, kita keluar sebagai seorang bayi yang mungil, yang sangat menggemaskan, maka Tuhan punya rencana yang baik untuk pertumbuhan kita. Maka Dia akan menjaga kita melalui orang tua kita tentunya. Dia akan penuhi segala kebutuhan kita. Dia juga akan senantiasa menjaga kita, memberikan apa yang menjadi hal terbaik dalam kehidupan kita agar kita bisa bertumbuh dengan baik. Namun sama halnya seperti buah tadi, seperti pohon mangga tadi, ketika pohon itu dijaga, dipelihara, tidak menghasilkan buah, jika kita bertumbuh menjadi seorang anak-anak, remaja, dewasa, namun tidak menghasilkan buah, maka sebagaimana Tuhan pemilik pohon mangga itu akan kecewa dan merasa gelisah, merasa kesal. Hal yang sama juga Tuhan akan rasakan. Saya mau menekankan pemikiran kita bahwa betapa pentingnya
Betapa pentingnya pohon buah yang memang dikhususkan untuk berbuah menghasilkan buah. Itu yang poin yang saya mau tekankan di sini. Sehingga ketika kita mengambil aplikasi kepada diri, betapa pentingnya kita yang Tuhan telah rencanakan dari awal terlahir dengan baik dan sempurna dan diharapkan berbuah, maka kita juga harus berbuah di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita sehubungan dengan kehidupan kita yang harusnya kita berbuah. Di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama saya mulaikan. Saya berharap saudara-saudari sekalian boleh membuka Alkitab sehingga kita dapat sama-sama membaca dan memperhatikannya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, saya bacakan ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini juru selamat kita itu, Yesus juru selamat kita mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sampai sejauh itu tidak ada masalah saudara-saudara. Ya, itu masih pemahaman yang sangat umum sekali. Namun ditekankan pada ayat yang kedua, pasal yang sama, pasal 15 dalam buku Yohanes. Firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang ada pada pokok anggur itu akan dipotongnya yang tidak berbuah. Coba lihat kalimat berikutnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Luar biasa saudara-saudara. Akulah pokok anggur, kata dia sang juru selamat kita. Ketika dialah pokok anggur kita, maka kita adalah ranting-rantingnya. Lihat, buah akan bergantung di ranting. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingku, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ketika pokok anggur itu melihat bahwa ranting itu tidak menghasilkan buah, maka akan dipotong dan dibuang. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bagaimana rencana awal Allah untuk melihat kita bertumbuh dan berbuah itu sangat serius. Sangat serius sekali. Itu sebabnya dia bilang enggak tanggung-tanggung. Yang tidak berbuah dipotong. Ketika Anda tahu, ketika ranting itu dipotong, dipisahkan dia dari pohon itu, artinya dia akan terpisah, dia tidak akan mendapatkan suplai makanan, dia tidak akan bisa mendapatkan lagi kehidupan, tentunya dia akan mati. Dan dia tidak ada cara lain kecuali akan terbuang atau mungkin bahkan dibakar. Tapi lihat, apa yang dilakukan pokok anggur itu kepada ranting yang berbuah. Dia tidak hanya sekedar menikmati, tapi pokok anggur itu, sang juru selamat kita itu, maka dia akan membersihkan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, dirawatnya, diperhatikannya dengan seksama setiap hari, sehingga ranting itu akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi untuk dapat dinikmati. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, tidakkah kita terlahir ke dunia ini, hidup, bertumbuh untuk berbuah? Iya, jawabannya. Bahwa Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam kasih-Nya dan kita menghasilkan buah. Kenapa? Sama seperti pohon mangga yang saya ilustrasikan tadi. Ketika pohon mangga itu bertumbuh dengan baik, lalu dia menghasilkan buah pada musimnya, lalu saya akan nikmati, aduh puji Tuhan, betapa nikmatnya ini buah mangga ini.
Kemudian saya akan ambil buah mangga yang lain, saya akan berikan mungkin kepada istri saya, anak-anak saya. Maka sekeluarga kami akan memuji, aduh luar biasa ini manfaat pohon mangga ini. Kami memakan buahnya. Ya, maka unsur-unsur vitamin yang ada pada buah mangga itu menjadi kesehatan bagi kami. Luar biasa sekali. Buah yang memberikan dampak yang baik, memberikan efek yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa jadi buah mangga itu juga saya akan berikan kepada tetangga kah? Sehingga mereka juga akan merasa terberkati, merasa bersuka cita. Oleh karena pohon mangga itu menghasilkan buah yang cukup banyak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam kasih karunia? Bertumbuh dan berbuah. Agar buah yang ada pada diri kita ini kita bisa bagikan kepada setiap orang sehingga mereka akan merasa terberkati oleh karena buah-buah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita agar kita menjadi beban bagi orang lain, beban bagi keluarga, beban bagi jemaat di mana kita berjemaat, beban menjadi di tempat pekerjaan di mana kita bekerja, beban di masyarakat di mana kita tinggal untuk sementara waktu di dunia ini. Namun rencana awal Allah menciptakan kita dan membiarkan kita bertumbuh, dijaga dan dipelihara agar kita berbuah dan menjadi bermanfaat bagi siapapun yang ada dalam lingkungan kehidupan kita. Luar biasa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita menanamkan konsep ini dalam pikiran kita. Jadi jangan kira kita terlahir ke dunia ini itu adalah sebagaimana adanya, memang seharusnya demikian, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini maka kita bisa melakukannya, ya sudahlah kan saya memang harus hidup. Orang saya sudah terlahir ke dunia ini. Kita tidak memahami konsep dasar bahwa ketika kita terlahir ke dunia ini bahwa Tuhan punya rencana. Jika kita memahami konsep bahwa kita terlahir oleh karena Tuhan punya rencana, maka coba cari tahu apa rencana Tuhan. Salah satunya firman Tuhan mengatakan Dia ingin supaya kita berbuah. Berbuah di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita berbuah? Kita belajar firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari. Merenungkan kasih-Nya setiap saat. Adalah hal yang terbaik. Yang dapat menolong kita. Yang menjadi seperti pupuk. Yang menyuburkan pohon mangga dalam kehidupan kita. Menyegarkan kerohanian kita. Menyegarkan pemikiran kita. Menyegarkan akal sehat kita. Sehingga melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Maka kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik. Dan hal-hal yang terbaik itu yang bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi jemaat, bermanfaat bagi teman-teman kantor. Itulah salah satu buah yang diharapkan terjadi dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan setiap hari, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa juga adalah salah satu hal yang sangat kita butuhkan. Agar kita terjaga dengan baik. Karena doa itu membangun hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan setiap saat. Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Jadi artinya bukan kita berdoa saja, lipat tangan, tutup mata, bertelut sehingga tidak melakukan apapun. Tidak. Tetap lakukan pekerjaanmu. Namun lakukan di dalam doa. Di mana saja kita berada, tetaplah kita berdoa. Di rumah, di tempat pekerjaan, dalam perjalanan, di jemaat, di masyarakat, di mana saja. Berdoa. Bangun hubunganmu secara vertikal kepada Tuhan. Karena itu yang akan membantu kita boleh menghasilkan buah-buah terbaik di dalam kehidupan ini. Dengan buah yang terbaik, kita akan dapat berperilaku yang baik.
Kita akan mendapatkan sopan santun. Kita akan menjadi seseorang yang dapat menjaga perasaan orang lain sehingga orang tidak tersinggung, sakit hati dan lain sebagainya. Dan ketika kita berada pada satu tempat, orang akan merasa senang, orang merasa terberkati, orang akan merasa bergembira, tambah panjang umur oleh karena kita menjadi orang yang pembawa damai. Maka itu adalah buah-buah yang diharapkan berlaku dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudaraku, lihat apa yang nasihat firman Tuhan katakan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dalam hal apa? Dalam hal ketika kita berbuah. Itu sebabnya apa buah yang dimaksudkan di dalam kehidupan kita? Seperti yang saya singgung tadi. Ketika kita melakukan hal-hal kebajikan. Ketika kita dapat merubah suasana yang tidak menyenangkan menjadi suasana sukacita. Ketika kita berada pada satu kelompok yang putus asa, namun ketika kita hadir, maka suasana berubah menjadi lebih baik. Itulah buah-buah yang diharapkan terjadi dalam diri kita. Buah yang memberikan dampak baik, dampak positif kepada setiap orang yang ada di dalam lingkungan kita. Sehingga dengan demikian firman Tuhan mengatakan, bila mana kita melakukan akan hal-hal tersebut, maka ingatlah dalam hal itulah Bapa-Ku. Siapa Bapa-Ku? Yohanes pasal 15 ayat 1 tadi mengatakan dan ayat 2, bahwa Bapa itu adalah pemilik atau pengusaha dari kebun anggur tersebut. Dia meminta kita agar kita boleh bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan sama halnya seperti pohon mangga tadi. Bila mana dia sudah bertumbuh namun tidak menghasilkan buah, betapa kecewanya kita yang pada awalnya membeli bibit pohon mangga dengan harapan suatu hari nanti akan berbuah, kami bisa menikmatinya, namun tidak pernah terjadi. Betapa kecewanya kita. Bertahun-tahun dinantikan saat-saatnya itu, ketika pohon mangga itu mulai berbunga, lalu dia berubah menjadi buah dan hingga pada akhirnya bisa dipanen. Tapi ketika itu tidak pernah terjadi, betapa kecewanya kita. Kebanyakan orang akan merasa kecewa. Walaupun banyak juga ada beberapa di antaranya yang mencoba untuk mengambil positifnya. Akhirnya mereka akan mengatakan, oke lah sudah, kalaupun tidak berbuah, ya anggaplah untuk tempat perteduhan. Namun saya percaya, jika dari awal ketika dia menanam pohon mangga itu, dia tahu bahwa pohon itu tidak akan pernah menghasilkan buah, maka dia tidak akan pernah beli pohon mangga. Hanya untuk alasan menjadi tempat perteduhan. Artinya apa? Pada dasarnya semua orang akan merasa kecewa ketika kita telah memberikan satu usaha untuk pertumbuhan sebuah pohon mangga, namun dia tidak menghasilkan buah. Betapa kecewanya kita. Itu yang saya katakan di awal tadi. Betapa Bapa si pemilik, pengusaha kebun anggur itu, dia akan merasa kecewa ketika didapatinya kita tidak berbuah. Saya teringat kepada satu cerita ketika Yesus pada pagi hari dia keluar dari tempat peristirahatannya oleh karena dia merasa lapar. Ketika dia keluar, dia melihat, ada pohon ara. Dia melihat pohon ara itu begitu subur sekali. Daunnya begitu rindang sekali. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali.
Ketika Yesus melihat dan dia merasa ingin memenuhi kebutuhannya oleh karena rasa lapar yang dia rasakan, maka dia, juru selamat kita itu, mendatangi pohon ara tersebut untuk mengambil buah dan memakannya. Itu adalah harapannya. Ya, itu adalah harapannya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika Yesus mendekati pohon ara itu, betapa dia menjadi kecewa. Karena ternyata pohon ara yang begitu rimbun daunnya dan begitu segar kelihatannya, satu pun tidak menghasilkan buah. Sehingga dia marah dalam bahasa kita manusia. Dia kecewa, dia kesal. Dia katakan, mulai saat ini engkau tidak akan pernah lagi menghasilkan buah. Dan itu menimbulkan keheranan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena ketika dia sang juru selamat itu mengatakan perkataan seperti itu, kalau bisa kita katakan, kita simpulkan dalam bahasa kita dengan nada kekecewaan. Oleh karena dia tidak menemukan sesuatu yang sesuai dengan harapannya. Dia datang untuk mengambil buah ara, tapi dia tidak menemukan. Padahal pohon itu begitu segarnya, begitu mekarnya. Mulai saat ini, engkau tidak akan pernah lagi berbuah. Pohon itu menjadi layu seketika. Layu. Dan pada akhirnya, tamat riwayatnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat betapa seriusnya Tuhan mengharapkan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan kira ketika kita terlahir sebagai anak manusia, lalu kita memiliki satu keyakinan, kepercayaan, lalu kita akan mengikutinya sesuka hati kita. Tunggu dulu. Kita ini bukanlah milik kita. Hidup ini bukanlah milik kita. Ingat, ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan mengizinkan kita terlahir ke dunia ini, Dia punya satu rancangan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu kita hidup, bertumbuh, dan kita berbuah. Karena buah yang ada pada diri kita itu, dalam kehidupan kita itu, dalam bentuk-bentuk hal-hal kebaikan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menekankan betapa kita perlu mengerti dan betapa pentingnya bagi kita untuk mencoba mengikuti sudut pandang Tuhan di dalam rencana kehidupan kita. Banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang dapat mengganggu perjalanan kita. Banyak. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan tadi. Bahwa ketika pokok anggur itu melihat ada ranting yang berbuah, maka dia akan membersihkan. Bisa jadi di sana ada benalu, bisa saja. Bisa saja di sana ada hewan-hewan yang mencoba untuk membuat ranting itu menjadi rusak, bisa saja. Tapi itulah yang dijanjikan oleh Dia sang juru selamat kita, yang mengatakan bahwa ketika Dia melihat ranting itu berbuah, Dia akan bersihkan sehingga masalah-masalah yang dapat membuat kita tidak berbuah, namun kita memiliki komitmen untuk tetap berbuah, maka Tuhan akan menolong kita untuk membersihkannya. Itu sebabnya mengapa menjadi begitu penting bagi kita untuk kita berserah kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut dengan semua masalah bila mana itu dapat menghasilkan buah. Karena Dia, pokok anggur itu, akan membersihkan ranting-ranting itu dari hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan dan yang mengganggu ranting itu untuk berbuah. Yang penting kita mengetahui kehendaknya. Kita serahkan, kita pasrahkan hidup kita kepadanya. Maka pokok anggur itu akan merawat kita sedemikian rupa, kita akan menghasilkan buah yang terbaik.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai ayat yang terakhir untuk renungan kita pada kesempatan ini, saya mau bacakan satu firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22 bagian A. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lihat, ini komitmen Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, saudaraku tahu Anda sudah hidup di dunia ini, saya juga sudah hidup. Paulus katakan artinya apa? Jika aku harus hidup di dunia ini, maka itu artinya adalah aku harus bekerja dan berbuah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh, kita hidup di dunia ini, maka tugas kita adalah berbuah. Berbuah melalui banyak perbuatan-perbuatan baik. Berbuah melalui mengembangkan talenta kita, bakat kita, sekecil apapun. Kembangkan, karena Tuhan akan merawatnya dan memberikan buah yang lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya itu menjadi satu sukacita dan kekuatan bagi kita. Saya rindu mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh tetap berkomitmen, bertumbuh, hidup di dunia ini dan menghasilkan buah untuk Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka kehidupan kita bermanfaat bagi banyak orang. Saya rindu mengundang kita untuk sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bantu kami dan tolonglah kami mengerti dan memahami akan firman-Mu, berkomitmen untuk kami boleh hidup, bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah untuk Tuhan. Ajari kami Bapa, dan tolong kami untuk senantiasa hidup setia di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.